Selamat datang di pembahasan mendalam kita. Hari ini kita punya dua kata nih yang kayaknya akrab banget di telinga kita. Rahmat dan berkah. Keduanya kan sering kita dengar di doa, di ucapan sehari-hari, dan ya sering kita anggap artinya mirip-mirip lah ya. Nah, sumber yang Anda berikan ini kan potongan-potongan dari Al-Quran yang memakai kedua kata ini. Tapi ini yang bikin saya penasaran. Kalau Tuhan itu maha baik, kenapa sih butuh dua kata berbeda untuk anugerahnya? Kenapa nggak cukup satu aja? Ini yang mau kita telusuri hari ini. Jangan-jangan keduanya punya tugas yang berbeda. Mungkin yang satu tugasnya melindungi, dan yang satu lagi untuk menumbuhkan. Wah, ini pertanyaan yang bagus sekali. Dan ya, Anda sudah menangkap intinya. Ini bukan sekedar soal sinonim. Menggunakan dua kata yang berbeda itu, artinya Al-Quran ingin kita merasakan dua rasa anugerah yang berbeda juga. Hari ini kita akan coba kenalan lebih dekat dengan, kepribadian dari masing-masing kata ini. Langsung dari cara Al-Quran memakainya. Ini bakal jadi petualangan linguistik dan spiritual yang seru nih. Oke, ayo kita mulai petualangannya. Kita mulai dari yang paling dasar, yang mungkin kita ucapkan berapa kali coba sehari. Bismillahirrahmanirrahim. Frasa ini ada di awal hampir semua surah, termasuk di surah Al-Fatihah dan Al-Baqarah dari sumber kita. Ar-Rahman dan Ar-Rahim itu kan akarnya sama dengan rahmat. Rasanya ini kayak penegasan ya bahwa rahmat itu ya fondasi dari segalanya. Anda benar, ini adalah fondasi. Coba deh bayangkan ini sebagai pengaturan default atau default setting dari alam semesta. Jadi sebelum kita berbuat apa-apa, sebelum kita meminta, Al-Quran seolah bilang, ingat, yang paling pertama ada itu kasih sayangku. Rahmat itu udah ada di sana, mendahului segalanya. Bukan sesuatu yang harus kita pancing dulu, tapi memang sudah melingkupi kita dari awal. Default setting, saya suka istilah itu. Jadi, kasih sayang itu kondisi standarnya. Nah, dari kondisi standar ini, gimana manifestasinya di situasi nyata? Di sumber Anda ada surah Al-Baqarah ayat 64 bunyinya, "Falaula fadlullahi alaikum wa rahmatuhu lakuntum minal khasirin." Artinya, maka sekiranya bukan karena karunia Allah dan rahmatnya atas kalian, niscaya kalian tergolong orang-orang yang rugi. Ini kedengarannya lebih dari sekadar perasaan ya ini. Ini kayak sebuah aksi. Tepat sekali. Disinilah rahmat menunjukkan kekuatannya. Konteks ayat ini kan bicara tentang sebuah momen kritis, di mana mereka hampir saja gagal total, atau dalam bahasa ayatnya, rugi. Jadi, kalau saya coba bayangin, ini bukan kayak tepukan halus di pundak yang bilang, nggak apa-apa. Tapi lebih kayak ada tangan kuat yang menarik kita dari tepi jurang sesaat sebelum kita jatuh. Gitu ya? Analogi yang sangat kuat dan sangat pas. Rahmat di sini adalah sebuah intervensi aktif yang mengubah hasil akhir. Tanpa intervensi itu, ceritanya bakal berakhir dengan kerugian total. Ini menunjukkan bahwa rahmat adalah kekuatan pemulihan. Ia penghapus konsekuensi buruk yang seharusnya terjadi. Dan ini penting, karena ini ngajarin kita bahwa selalu ada harapan, selalu ada jalan kembali, bahkan setelah kita bikin kesalahan besar. Rahmat itu jaring pengaman kosmik kita. Oke. Jaring pengaman kosmik. Saya paham. Ini rahmat yang sifatnya melindungi dan menyelamatkan semua orang. Tapi, di sini ada yang bikin saya sedikit bingung. Di sumber Anda yang lain, surat Al-Baqarah ayat 105, dikatakan, "Wallahu yakhtassu birahmatihi man yasha'." Yang artinya, dan Allah menentukan rahmatnya kepada siapa yang dia kehendaki. Tunggu dulu. Awalnya kita bilang, rahmat itu default setting yang luas banget, kayak matahari buat semua. Tapi ayat ini kok bilangnya ditentukan buat orang-orang tertentu. Terdengar eksklusif. Gimana kita memahami dua ide yang kayaknya berlawanan ini? Pertanyaan yang sangat kritis, dan ini membawa kita ke lapisan makna rahmat yang lebih dalam. Keduanya nggak bertentangan, tapi kita lagi bicara dua jenis rahmat yang beda. Kalau rahmat yang pertama tadi ibaratnya udara yang kita hirup bareng-bareng. Tersedia untuk semua. Maka rahmat yang kedua ini lebih seperti peralatan khusus atau toolkit yang diberikan pada orang tertentu untuk misi tertentu. Toolkit, maksudnya gimana tuh? Dalam konteks ayat itu dan banyak ayat lain, rahmat yang spesifik ini seringkali berarti petunjuk, wahyu, kenabian. Itu anugerah intelektual dan spiritual. Nggak semua orang kan jadi nabi atau menerima wahyu langsung. Itu rahmat yang dikhususkan.
Dan sumber Anda memberi contoh puncaknya di surah An-Nahl ayat 89, di mana Al-Quran itu sendiri disebut sebagai rahmat. Jadi Al-Quran itu adalah toolkit rahmat yang spesial itu. Wa nazzalna 'alaikal kitaba tibyanan likulli syai'in wa hudaw wa rahmah. Dan kami turunkan kitab Al-Quran kepadamu sebagai petunjuk serta rahmat. Jadi, dapat petunjuk itu sendiri adalah bentuk rahmat paling tinggi. Persis, bahkan lebih jauh lagi, bukan cuma kitabnya, tapi pembawa kitabnya pun manifestasi dari rahmat khusus ini. Coba lihat surah Ali Imran ayat 159. Fabima rahmatin minallah lintalahum. Maka berkat rahmat Allah engkau berlaku lemah lembut terhadap mereka. Di sini, karakter Nabi Muhammad yang lemah lembut itu disebut sebagai buah dari rahmat Allah. Jadi, rahmat khusus ini bisa wujudnya kitab suci, bisa juga karakter mulia seorang manusia. Kita baca atau karakter seseorang yang kita lihat. Bikin anugerah Tuhan terasa personal banget. Tapi, gimana dengan anugerah yang kita semua rasakan bersama? Yang skalanya lebih universal. Alam juga termasuk manifestasi rahmat nggak? Tentu saja, dan Al-Quran menggambarkannya dengan sangat puitis. Ini membawa kita ke sumber Anda yang lain, surah Al-A'raf ayat 57. Wa huwa alladzi yursilu riyaha busyram baina yaday rahmatish. Dan dialah yang meniupkan angin sebagai pembawa kabar gembira, mendahului kedatangan rahmatnya, hujan. Saya suka banget ayat ini. Angin sebagai pembawa kabar gembira. Kayak teaser trailer sebelum film utamanya tayang. Dan film utamanya di sini adalah hujan yang disebut rahmat. Betul. Hujan itu rahmat yang bisa kita lihat, kita rasakan, bahkan kita minum. Sumber kehidupan yang paling mendasar. Ia menghidupkan tanah yang tadinya mati kering kerontang. Ini cara Al-Quran nunjukin bahwa rahmat ilahi itu nggak cuma kerja di ranah spiritual atau moral, tapi juga di siklus alam yang paling fundamental dan kasat mata. Ini rahmat universal. Oke, saya rasa gambaran rahmat sudah mulai utuh nih. Dia itu sifat dasar Tuhan, dia bisa jadi jaring pengaman, bisa jadi toolkit spesial berupa petunjuk, dan dia juga hujan yang menghidupkan bumi. Sekarang, mari kita pindah ke berkah. Kata ini rasanya beda. Kalau rahmat terasa seperti sesuatu yang kita terima, berkah ini rasanya seperti sesuatu yang tumbuh. Betul nggak? Anda menangkap nuansanya dengan sangat baik. Berkah memang punya energi pertumbuhan. Kalau rahmat seringkali bersifat vertikal, dari Tuhan turun ke manusia. Berkah seringkali punya dimensi horizontal. Dia bisa nempel di sesuatu terus nyebarin kebaikan dari sana. Contoh paling jelas di sumber Anda itu dari surah Al-Anbiya ayat 81 yang merujuk pada sebuah negeri. Ilal ardilati barokna fiha, ke negeri yang telah kami berkahi. Barokna, kami berkahi. Oh, jadi berkah bisa nempel di sebuah lokasi geografis. Kayak bikin tempat itu jadi semacam hotspot kebaikan gitu ya. Yang bikin dia subur, aman, dan terus menghasilkan hal-hal baik. Itu cara yang bagus untuk menggambarkannya, sebuah hotspot kebaikan. Dan hotspot ini nggak pasif. Dia aktif menumbuhkan kebaikan. Entah itu kesuburan tanahnya, keamanan penduduknya, atau mungkin jadi pusat ilmu. Berkah itu mengandung makna stabilitas dan pertumbuhan yang berkelanjutan. Anugerah yang menetap dan terus berbuah. Pertumbuhan. Nah, ini dia. Ini bagian yang paling bikin saya takjub. Di surah Al-Baqarah ayat 261, ada perumpamaan tentang infak. Ayat ini memang nggak secara eksplisit pakai kata berkah. Tapi esensinya kerasa banget di situ. Dikatakan perumpamaannya kayak sebutir benih yang menumbuhkan 7 bulir, dan di setiap bulir ada 100 biji. Sebuah penggambaran pelipat gandaan yang luar biasa. Benar. Kalau dihitung, dari 1 jadi 700. Ini kan pertumbuhan yang gila-gilaan. Jauh melampaui batas normal. Kayak ada nilai tambah yang magis. Apa ada istilah khususnya untuk konsep ini? Dalam tradisi keilmuan Islam, inilah yang disebut ziyadatul khair. Secara harfiah artinya bertambahnya kebaikan. Inilah jantung dari konsep berkah. Berkah itu bukan sekedar baik, tapi baik yang terus tumbuh, berkembang, dan melahirkan kebaikan-kebaikan baru. Satu kebaikan memicu ratusan lainnya. Jadi berkah itu punya efek bola salju. Tepat sekali. Dan bola salju ini nggak cuma berlaku buat sedekah atau tanah. Berkah juga bisa nempel di waktu. Misalnya ada waktu-waktu tertentu kayak Fajar atau bulan Ramadan yang dianggap punya berkah lebih.
Artinya, amal baik yang dilakukan di waktu itu punya nilai tambah dan dampak yang lebih besar. Wah, ini relate sekali. Kayak pas kita bangun pagi-pagi, rasanya 1 jam bisa setara dengan 3 jam di waktu lain. Pekerjaan lebih cepat selesai, pikiran lebih jernih. Jadi perasaan lebih produktif itu bisa jadi wujud dari berkah waktu ya? Bisa jadi. Kita semua pasti pernah merasakan berkah dalam skala kecil. Misalnya, saat Anda lagi ngerjain sesuatu, tiba-tiba semua terasa lancar, ide ngalir terus, dan hasilnya jauh lebih baik dari yang dibayangkan. Nah, perasaan mengalir dan bertumbuh tanpa henti itulah esensi dari berkah. Tunggu sebentar. Ini ada yang baru saya sadari. Tadi kita bicara soal hujan di surah Al-A'raf yang disebut rahmat. Tapi kan hujan itu yang bikin tanah jadi subur, yang menumbuhkan benih dari 1 jadi ratusan. Proses pertumbuhan itu kan yang barusan kita sebut berkah. Jadi, gimana ini? Apa rahmat dan berkah sebenarnya terhubung? Anda baru saja menemukan jembatan penghubungnya. Tepat disitulah titik temu keduanya. Seringkali, rahmat adalah sebab atau pintu gerbang datangnya berkah. Keduanya bagian dari satu sistem anugerah ilahi yang utuh. Coba jelaskan lebih lanjut. Gimana sistemnya bekerja? Coba kita pakai analogi kebun ya. Anggap hidup kita ini sepetak kebun. Kadang kebun itu kering, penuh hama, atau tanahnya keras karena kesalahan kita. Rahmat datang seperti hujan lebat yang membersihkan hama, menggemburkan tanah yang keras, dan membasahi kekeringan. Rahmat itu tindakan mengurangi hal-hal negatif. Mengurangi dosa, menghilangkan bahaya, mencegah kerugian. Dia membersihkan kebun kita. Lalu berkahnya di mana? Nah, setelah kebun itu bersih dan subur berkat hujan rahmat tadi, berkah adalah proses saat benih yang kita tanam di sana tumbuh secara ajaib. 1 benih jadi 700. Berkah adalah tindakan menambahkan kebaikan. Dia menumbuhkan, melipat gandakan, bikin kebun itu panennya melimpah ruah. Jadi, rahmat membersihkan wadah, sementara berkah mengisi wadah itu sampai melimpah. Wow, rahmat adalah hujan, berkah adalah taman yang subur sesudahnya. Rahmat itu pemicunya, dan berkah adalah hasil luar biasa yang terus tumbuh dari pemicu itu. Jadi keduanya nggak terpisah, tapi sebuah proses yang berkesinambungan ya. Sebuah proses yang indah. Dan ini penting untuk Anda pahami dalam hidup sehari-hari. Saat kita memohon ampunan, meminta rahmat, pada dasarnya kita lagi minta Tuhan untuk membersihkan kebun kita. Dan saat kita berdoa minta kebaikan, minta berkah, kita berharap benih-benih usaha kita di kebun yang bersih itu bisa tumbuh secara eksponensial. Tanpa rahmat yang membersihkan, berkah mungkin akan sulit tumbuh subur. Jadi dari semua pembahasan kita hari ini, apa kesimpulan utamanya? Dari sumber-sumber tadi, kita lihat rahmat itu kasih sayang Tuhan yang luas banget dan aktif. Wajahnya banyak, bisa ampunan, perlindungan dari bahaya, petunjuk khusus, sampai fenomena alam kayak hujan. Intinya, dia sering berfungsi untuk menghilangkan yang negatif. Benar. Sementara berkah, meskipun lebih jarang disebut secara eksplisit di potongan sumber ini, adalah konsep tentang pertumbuhan, kelimpahan dan kebaikan yang terus-menerus bertambah. Dia bisa melekat pada tempat, waktu, atau tindakan, dan membuatnya menghasilkan kebaikan yang jauh melampaui kapasitas normalnya. Dia berfungsi untuk menambahkan hal-hal positif secara berlipat ganda. Sederhananya, rahmat itu mengurangi yang buruk, berkah itu menambah yang baik. Tepat. Memahami perbedaan dan hubungan keduanya ini memperkaya cara kita membaca teks suci dan juga cara kita memaknai hidup. Kita jadi lebih peka terhadap berbagai cara Tuhan menganugerahkan karunia-Nya. Kadang, anugerah terbesar itu pas kita terhindar dari musibah yang bahkan gak kita sadari, itulah rahmat. Di lain waktu, anugerah itu terasa saat usaha kecil kita tiba-tiba hasilnya luar biasa besar. Nah, itulah berkah. Sebagai penutup, kami ingin meninggalkan satu hal untuk Anda renungkan. Setelah mendengar berbagai konteks ini, coba deh rasakan dalam pengalaman hidup Anda sendiri. Manakah yang lebih sering Anda sadari atau harapkan? Rahmat yang terasa seperti perlindungan dan pengampunan, atau berkah yang terasa seperti pertumbuhan dan kelimpahan? Dan setelah pembahasan ini, bagaimana Anda melihat keduanya mungkin telah bekerja bersamaan dalam perjalanan hidup Anda sampai hari ini?